Hai guys, udah hari Senin nih. Jumpa lagi dengan saya Ajeng di channel yang random ini. Kali ini saya akan membahas light novel Nanomachine chapter 171 sampai 180. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar nggak bingung dengan alur ceritanya. Dan saya mau mengingatkan juga kalau pembahasan ini mengandung spoiler, jadi untuk kalian yang gak suka spoiler, silahkan berhenti menonton. Oke guys, kita langsung aja yuk. Cheers! Nah, terakhir kita udah membahas tuntas tentang pembantaian sekte racun oleh sekte sihir. Dan sebagian sekte sihir pun dibantai oleh Yowun dan anggotanya, termasuk Lady Mu alias si lampir yang adalah dalang dari semua kemalangan yang dialami Yowun dari dia kecil. Juga kematian yang menyiksa dari Chun Muyon dan Jin Yun, jadi kan disiksa dulu baru dimatiin gitu kan, mantep si Yowun. Kemudian Huan Yi menyebarkan gosip yang mencoreng nama sekte sihir. Semua tuduhan itu dijatuhin ke sekte sihir, mulai dari pembantaian sekte racun, pembebasan Muyon dan Jin Yun secara paksa dari akademi, dan lain-lainnya. Mereka tinggal nunggu reaksi ketua sekte sihir Mu Jinwon aja. Scene pun berubah. Di sekte Ghost Illusion, di waktu yang sama dengan menyebarnya gosip-gosip itu, Yowun sedang berdiri dengan wajah murung dan cemas. Para anggotanya juga berada di sampingnya. Mereka semua terlihat pucat dan lelah karena mereka belum istirahat sama sekali sejak kejadian pembantaian sekte sihir. Yowun dan yang lainnya sedang menunggu kabar tentang keadaan penjaga Jang yang saat ini sedang diobati oleh tabib Baek Jongmeng. Tadinya mereka mau memanggil gurunya yang si Baek Jongwoo, tapi Baek Jongwoo ikut Lord ke Yulin, jadi akhirnya si Baek Jongmeng yang dipanggil. Gak lama kemudian, tabib Baek Jongmeng pun keluar. Yowun langsung menanyakan keadaan penjaga Jang. Saat itu, tabib Baek Jongmeng menjawab dengan sedih dan meminta maaf. Yowun langsung merasa dunia hancur karena kan dia ngira si penjaga Jang itu kan mati gitu. Tapi ternyata dia salah paham. Baek Jongmeng menjelaskan kalau dia minta maaf karena untuk seterusnya penjaga Jang cuma bisa makan sup aja. Soalnya kan semua giginya dicabut. Keadaannya mah udah baik-baik aja. Dasar ya ini tabib bikin salah paham aja. Yowun pun merasa gembira. Melihat tuan mereka bergembira, para anggota Yowun pun ikut senang. Yowun meminta tabib Baek Jongmeng untuk istirahat di situ karena kelihatannya udah kayak mau pingsan gitu kan, kecapean ngerawat si penjaga Jang. Tapi Baek Jongmeng nolak dan bilang mau balik aja ke akademi dan istirahat di sana. Toh karena Yowun udah nggak ada di akademi, klinik jadi sepi. Ngerti kan maksudnya? Maksudnya kan kalau pas ada si Yowun itu kan klinik tuh ramai banget gitu karena si Yowun pasti matahin tangan orang lah. Ngancurin dantiannya lah, apalah gitu, jadi dia banyak kerjaan gitu. Setelah tabibnya pergi, anggota Yowun meminta Yowun untuk istirahat, tapi dia menolaknya karena mereka udah nggak punya waktu lagi untuk mendapatkan persetujuan dari dua elder yang lain. Huan Yi melaporkan pada Yowun kalau rombongan The Lord sedang dalam perjalanan pulang. Kira-kira 5 hari lagi mereka sampai. Jadi Yowun nggak mau buang-buang waktu. Saat itu anggotanya menanyakan, apa Yowun akan pergi ke Elder ke-9 sama Yi yang bapaknya sama Cak terlebih dahulu. Tapi Yowun bilang dia akan menunggu sama Caknya pulih dulu. Sama Cak dan Begi itu lagi meditasi guys untuk memulihkan tenaga dalam mereka kan. Tenaga dalam mereka kan dirusak lagi. Terluka kan karena si anak buahnya si lampir itu. Tujuan Yowun sekarang adalah Elder ke-10 Yin Moha, sekaligus ketua sekte Demon Split Sword. Jadi di antara 12 Elder hanya ada 2 Elder perempuan, yaitu Hang Soyu dari sekte suara dan Yin Moha ini. Tapi sepertinya Yin Moha ini masih ada hubungan dengan klan pedang dan sihir, jadi Yowun agak cemas gitu deh. Nah, sebelum Yowun keluar akademi, Li Huamyong sudah memberitahukan Yowun informasi mengenai sekte, para elders, dan lain-lain. Li Huamyong juga memberikan informasi tentang elder ke-10 Yin Moha. Yin Moha ini elder yang bahkan The Lord aja tuh nggak bisa ngadepin gitu. Dia tuh sama anehnya dengan Huan Yi.
Yin Moha ini antisosial guys, dan dia hanya akan merespon perintah dari The Lord aja. Sebenarnya Lee Hwamyo nggak nyaranin Yowon untuk meminta persetujuan Yin Moha, karena susah dihadapi orangnya, udah tua gitu kan. Tapi kalau Yowon berhasil membujuknya, maka Yowon bakal dapat tambahan kekuatan besar. Karena Yin Moha ini bahkan lebih kuat daripada Lee Hwamyo. Dan uniknya, biarpun disebut sekte, tapi sekte Demon Spirit ini nggak punya prajurit ataupun anggota guys. Jadi cuman Yin Moha sendiri aja, makanya dia jadi elder ke-10. Padahal dia kuat gitu kan, tapi karena dia nggak punya pasukan dan juga nggak pernah kayak ada achievementnya ngapain lah gitu, jadi dia jadi elder ke-10. Tapi untuk kekuatan, Yin Moha nggak kalah dari 6 sekte. Bahkan Hang Soyu dari sekte suara aja tuh nggak berani lihat muka Yin Moha karena mereka pernah berduel diam-diam dan Hang Soyu kalah telak dengan memalukan guys. Sudah deh lu. Alasan Lee Hwamyo nggak nyaranin Yin Moha selain karena orangnya susah dihadapi, tapi juga karena Yin Moha selalu mengadakan pertemuan rahasia dengan ketua sekte pedang dan sihir setiap beberapa tahun sekali. Pertemuan mereka itu selalu di puncak gunung di luar kastil. Tapi nggak ada yang tahu kenapa mereka ketemu gitu, karena kan nggak ada yang bisa ngebuntutin 3 pendekar yang udah levelnya itu superior master ya gitu kan, tanpa ketahuan gitu. Scene pun berganti. Saat ini Yowon dan para anggotanya telah sampai di kediaman sekte Demon Spirit Sword. Hubong sempat bingung, nggak seperti kediaman sekte yang lainnya. Kediaman ini hanya seperti rumah biasa dan gerbangnya terkunci. Tapi mereka bisa merasakan ada sekitar 10 orang di dalam. Namun tidak terasa kalau mereka kalau mereka adalah ahli bela diri. Jadi nggak kerasa punya tenaga dalam gitu. Hubong pun menggendor pintunya beberapa kali, sampai akhirnya pintu terbuka dan seorang pria parubaya muncul sambil memegang sapu. Sepertinya dia adalah pelayan di kediaman ini. Pria itu menanyakan mereka ada perlu apa. Hubong bilang elder ke-12 Chun Yowon datang menemui elder ke-10 Yin Moha. Pria tadi kaget melihat Yowon yang elder ke-12 karena masih muda gitu kan. Orang-orang di sekte Demon Spirit ini kan tertutup, jadi mereka nggak tahu berita dari luar. Pria itu sempat menatap Yowon dengan curiga, sampai Yowon mengeluarkan plakat eldernya. Barulah pria itu masuk untuk memanggil tuannya. Para anggota Yowon udah ngerasa nggak enak dengan penerimaan sekte ini. Nggak lama, pria tadi muncul lagi dan bertanya apa Yowon dan kawan-kawan itu disuruh oleh The Lord gitu kan. Yowon jawab bukan. Pria tadi kayak agak kecewa gitu deh dan merasa nggak enak karena dia bilang kalau tuannya nggak mau ketemu siapapun kecuali itu adalah perintah dari The Lord. Hubong kaget dan marah. Yowon juga merasa kesulitan. Dia berpikir cara harus nggak mempan, jadi ya pakai cara kasar aja gitu kan. Cara kasar itu maksudnya pakai cara pendekar gitu deh, jadi kayak nunjukin kekuatannya gitu, auranya gitu, ngeluarin auranya. Yowon melihat kalau jarak gerbang ke rumah utama nggak jauh, jadi pasti cukup kalau dia ngeluarin kekuatannya dari situ. Yowon meminta maaf terlebih dahulu sebelumnya pada si pelayan itu. Yowon langsung mengeluarkan aura kekuatannya yang luar biasa kuat. Sampai si Moongyu, Hubong, sama Go Wanghel itu kaget. Pria pelayan itu sampai jatuh terduduk karena tekanan kekuatan Yowon. Meski dia bukan pendekar, tapi dia bisa merasakannya. Kayak misalnya gimana sih, orang yang tiba-tiba tuh ada yang mau ngebunuh gitu kan. Aura jahatnya tuh kayak kerasa gitu. Yowon pikir Yin Moha bakal merespon, apalagi kekuatan mereka hampir setara. Tapi ternyata nggak ada respon sama sekali. Yowon pun bingung. Yowon tahu kemungkinan Yin Moha bakal nolak itu ada. Tapi seenggaknya dia pingin ketemu dulu terus membujuknya. Tapi ini mau ketemu aja nggak mau. Yowon hampir menyerah. Tapi dia masih ingin mencoba sekali lagi.
Dia pun menghentikan auranya dan berkata pada pelayan yang udah gemetar ketakutan itu untuk menyampaikan pesan pada Yin Moha, yaitu apa Yin Moha sejalan sama sekte pedang dan sekte sihir. Sambil gemetaran, si pria pelayan itu masuk ke dalam untuk menyampaikan pesan Yowun. Go Wang He gak ngerti kenapa Yowun malah memprovokasi Yin Moha. Yowun bilang dia mau tahu apa Yin Moha itu cuma pengamat aja atau musuhnya. Jadi kan kalau misalnya dia pengamat, walaupun dikatain begitu, Yin Mohanya juga gak akan bereaksi. Tapi kalau bereaksi, berarti dia adalah musuhnya gitu kan yang terakhir. Gak lama mereka merasakan kekuatan yang sama kuatnya dengan yang dikeluarkan Yowun tadi. Yowun pun jadi muram dan mikir kalau Yin Moha ternyata musuh. Pelayan pria tadi balik lagi menemui Yowun sambil gemetaran dan berwajah pucat. Kesiannya si pelayannya. Dan bilang kalau tuannya mau ketemu Yowun dan yang lainnya. Yowun pun masuk dan menemui Yin Moha, yang ternyata seorang pendekar wanita berusia 50 tahun yang tampak elegan seperti bangsawan. Dia mengenakan pakaian serba putih dan di tangan kanannya tergenggam sebuah pedang. Wunju jadi waspada. Saat Yowun mau menunduk memberi hormat, Yin Moha udah teriak gak sopan ke Yowun. Bilang, jadi kau ya? Kayak jadi lu ya gitu. Sambil menunjukkan pedangnya. Hubong dan Go Wang He marah dengan sikap gak sopan Yin Moha pada Yowun. Biar gimana pun, Yowun kan anaknya The Lord. Tapi, Yowun tetap sopan dan mengenalkan dirinya. Tapi Yin Moha tetap bersikap tidak sopan dengan bilang kalau dia nggak peduli Yowun dari keluarga Chun ataupun seorang elder, dia cuma akan respect pada The Lord aja. Yowun pun jadi muram. Yowun berpikir kalau Yin Moha ternyata berpihak pada sekte pedang dan sihir. Yin Moha tiba-tiba saja menyerang Yowun dan mulai mengeluarkan formasi pedangnya. Yowun yang melihat formasi pedang Yin Moha terkejut karena tahu formasi 18 gerakan itu adalah skillnya Sword Demon, True Demon Sword. Kita kasih sedikit penjelasan dulu ya guys. Jadi True Demon Sword ini adalah skill yang diciptakan oleh Sword Demon, pendekar legenda di kultus iblis pada 500 tahun yang lalu. Itu tuh yang lawan si Blackguard. Skill ini itu yang kedua terkuat setelah skill pedang iblis langit di kultus iblis. Tapi Sword Demon gak punya murid sampai dia meninggal. Jadi jurus itu kayak ngilang gitu aja kan. Itu yang kebanyakan orang tahu. Tapi pada kenyataannya Sword Demon ternyata punya 3 orang murid. Yaitu King Chen, leluhurnya sekte pedang, Mujurang, leluhurnya sekte sihir, dan Yin Hongsu, leluhurnya sekte Demon Spirit Sword. Nah, awalnya Sword Demon mengajari mereka bertiga ilmu bela diri itu karena mereka jenius dan dilatih untuk menjadi pelayan Chun Muha, sekaligus mensupport Chun Muha. Chun Muha itu yang Lord yang perempuan itu ya, yang anaknya Chun Muhei 500 tahun yang lalu. Dua di antaranya, si King Chen sama si Mujurang, jatuh aja deh lu ke jurang. Sorry guys. Malah jadi serakah dan menginginkan kekuatan dengan memanfaatkan nama murid dari Sword Demon. Sword Demon murka, akhirnya mereka semua nggak diakuin lagi sebagai murid sama Sword Demon, kayak diusir gitu deh. Pergi lu sana, lu bukan murid gua lagi gitu. Jadi mereka tuh nggak diajarin True Demon Sword-nya Sword Demon. Dan karena Sword Demon itu kayak sekte tunggal, jadi cuman ada dia sendiri aja, dia nggak ada kayak keluarganya lagi gitu, istrinya apalagi nggak ada. Jadi ya udah keputus aja gitu kan. Kembali lagi ke keadaan yang sekarang. Skill yang seharusnya udah hilang, tiba-tiba digunain oleh Yin Moha. Yin Moha melepaskan formasi kedua dari True Demon Sword. Tapi Yowun kan udah scan buku skill True Demon Sword dan udah ditransfer ke otaknya. Jadi dia tahu kelemahan formasi itu. Yowun pun mengeluarkan pedang Cold Steel yang ada di pinggangnya, yang tadinya itu cuma pajangan doang, dan menusuk bagian tengah formasi, dan dia pun bisa mengcounter formasi itu. Yin Moha kaget, kok Yowun bisa tahu kelemahan formasi itu. Yin Moha pun sambil marah nanya ke Yowun, "Woi, kok lu tahu sih cara mengcounter jurus gua?" gitu. Yowun gak kalah kagetnya, terus timpalin, "Lah, harusnya gue yang nanya, kok lu tahu skill itu?" Jadi pada bingung mereka berdua.
Yin Moha mikirnya, kan udah nggak ada orang yang tahu lagi skill True Demon Sword, karena udah hilang sejak Sword Demon mati kan, 500 tahun yang lalu. Tapi kenapa Yowun tahu? Yin Moha pun nimpalin, maksud lu apa? Itu kan skill sekte gue. Emang aneh kalau gue bisa? Yowun juga nggak kalah, bilang, hah? True Demon Sword itu skill sekte lu? Jangan aneh dong, gue nggak tahu kalau Sword Demon dulu punya murid, kata si Yowun kayak gitu kan. Moongyu, Hubong, sama Go Wang-he kaget dengar kata skill True Demon Sword. Itu adalah skill legenda yang udah hilang 500 tahun yang lalu. Mereka kaget kok Yin Moha tahu skill itu, dan lebih kaget lagi kok tuan mereka juga tahu skill yang sama. Kalau itu memang beneran skill True Demon Sword, berarti mereka sedang menyaksikan jurus legenda itu. Yin Moha itu tiba-tiba nanya sama Yowun, apa dia si tanpa nama? Yowun bingung, si tanpa nama. Ucapan itu bisa berarti siapa aja kan, tapi Yin Moha nyebutinnya kayak ngerujuk ke seseorang. Yin Moha mikir si tanpa nama memang gak akan ngajarin skill itu ke orang yang gak ada hubungannya sama keluarga pedang, maksudnya keluarga Sword Demon. Keluarga pedang itu maksudnya keluarga Sword Demon ya guys. Yowun juga mikir kayaknya gak mungkin Yin Moha tahu jurus itu dari buku yang ada di perpus lantai bawah, yang bahkan The Lord aja tuh gak tahu gitu kan, karena kan perpustakaan lantai bawah itu kan khusus untuk orang, terbuka untuk orang yang udah lulus tes ke-6 gitu kan. Yowun nanya, dari mana lu belajar skill pedang itu gitu kan, dia nanya lagi tuh. Yin Moha malah balik nanya, harusnya gue yang nanya, oi, dari mana lu tahu skill True Demon Sword? Di sini Yowun mikir kalau Yin Moha memang keras kepala, jadi dia udah nggak akan bersikap sopan lagi. Yin Moha melanjutkan, itu skill punya keluarga pedang gitu kan, kasih tahu gue rahasia lu. Jadi kan maksudnya dia tuh nggak mungkin dong kalau orang lain tuh bisa tahu gitu kan. Yowun nimpalin, lah lu juga bukan berasal dari keluarga pedang kan. Mendengar itu Yin Moha jadi murka dan bilang, ngomong apa lu? Kita ini pendekar, jadi lu sama gue harus ngomong pakai otot, pakai pedang, dia bilang gitu. Gue hajar lu sampai setengah mampus, terus gue bakal cari tahu sendiri dari mana lu tahu skill True Demon Sword. Yin Moha pun langsung menyerang Yowun dengan jurus yang sama, namun telah disempurnakan. Tapi Yowun menghadapi dengan skill yang sama juga dan sama-sama kuat. Yin Moha kesal karena ternyata Yowun memang belajar skill True Demon Sword. Moongyu, Hubong, dan Go Wang-he terpana melihat duel antar elder itu yang menggunakan skill yang sudah menjadi legenda. Mereka merasa takjub karena tuan mereka, Yowun, juga bisa menggunakan skill True Demon Sword. Yin Moha merasa dia nggak akan bisa menang dari Yowun karena kekuatan Yowun. Yin Moha memutuskan untuk menggunakan skill rahasianya yang tadinya nggak akan dia pakai sampai dia melawan dua orang dari sekte pedang dan sekte sihir. Yin Moha pun mundur dan melakukan kuda-kuda yang berbeda dari skill True Demon Sword. Yowun menjadi waspada, dan saat Yin Moha memulai formasinya, Moongyu, Hubong, dan Go Wang-he mengenali gerakan itu sebagai gerakan 7 pedang iblis. Jadi yang mereka pelajari saat tes ketiga itu loh, yang diajarin sama para instrukturnya. Yowun menjadi muram karena dia tahu gerakan skill apa itu. Jadi bukan skill yang 7 pedang iblis ya guys. Semakin lama formasi Yin Moha semakin kuat dan dia menjadi sombong karena merasa sudah di atas angin. Tapi lama-lama dia merasa kalau gerakan Yowun menyamainya dan bahkan lebih kuat. Yin Moha pun malah terbawa oleh gerakan Yowun, dan gerakan ke-10 serangan Yowun berubah menjadi seperti tornado dan membuat serangan Yin Moha menjadi amburadul dah lu gitu kan. Yin Moha berusaha bertahan dengan force chi tapi gagal, dan berusaha untuk melompat ke belakang, tapi tiba-tiba dia terangkat ke udara karena serangan Yowun. Yin Moha berteriak karena syok, dan saat itu Yowun melancarkan formasi terakhirnya dan menembakkannya pada Yin Moha yang tertahan di udara ya guys, ke arah kepalanya. Secara insting Yin Moha melindungi kepalanya dengan tangannya, tapi energi yang menahannya tiba-tiba menghilang dan dia pun jatuh ke tanah. Yin Moha berwajah pucat karena merasakan kematian hampir saja menghampirinya. Yowun mengarahkan pedangnya ke leher Yin Moha dan bilang, masih mau lanjut loh, Ajib. Yin Moha yang merasa takut kematian hampir menjemputnya menatap Yowun. Yowun bisa menggunakan skill rahasianya dengan lebih sempurna dari si tanpa nama.
Jadi yang ngajarin Yin Moha skill True Demon Sword dan skill rahasianya itu si tanpa nama. Yin Moha pun menggeleng dan mengaku kalau dia kalah. Yowon merasa lega. Tadinya dia takut kalau Yin Moha masih tetap keras kepala. Untungnya Yin Moha mau mengaku kalah juga. Yowon sebenarnya terkejut dengan skill terakhir yang digunakan Yin Moha. Itu adalah 24 Demon Sword yang diciptakan Sword Demon setelah dia berduel dengan Blade God. Tapi Yin Moha tidak mempelajarinya secara sempurna, jadi masih banyak kekurangannya. Yowon pun bertanya dari mana Yin Moha belajar dua skill itu. Yin Moha menggerutu, padahal dia yang pengen tahu dari mana Yowon belajar dua skill itu juga kan. Tapi kenapa jadi masih Yowon yang nanya ke dia gitu. Tapi Yin Moha tetap nggak mau jawab dan bilang kalau ini dan itu beda urusan. Yowon nggak terima dan bilang kan katanya pendekar harus bicara pakai pedang. Lagian kan si Yin Moha duluan yang maksa Yowon buat cerita rahasianya. Yin Moha tetap kekeh, dia nggak mau bilang sampai dia merelakan tangannya buat bayarannya, buat gantinya gitu kan. Karena dia nggak mau cerita. Yowon pun nyerah dengan kekeras kepalaan Yin Moha yang sampai mau ngorbanin tangannya, yang adalah hidup dari seorang pendekar pedang kan. Yowon pun mengubah pertanyaannya, jadi gue denger lu punya hubungan deket sama sekte pedang sama sekte sihir ya. Jadi gue pikir lu ada hubungannya sama mereka. Kalau emang iya berarti kita bertentangan dong. Yin Moha pun sadar kalau dia ternyata udah salah paham sama Yowon. Pas Yowon nyampein pesen apa Yin Moha sejalan sama dua sekte sialan itu, kirain maksud Yowon itu nanya apa sekte pedang sama sihir itu masih satu keluarga sama sekte Yin Moha. Ternyata maksud Yowon itu apa Yin Moha berpihak sama dua sekte sialan itu. Yin Moha tahu tentang Yowon, pangeran ketujuh yang gak berasal dari 6 sekte sialan. Sorry ya guys, aku tambahin sialan. Bahkan berita kelahiran Yowon sering dibahas di rapat para elders. Yin Moha menjelaskan, iya mereka ada hubungan, tapi hubungan yang buruk pakai banget. Yowon pun bertanya apa hubungan Yin Moha dengan keluarga Sword Demon. Yin Moha sebenarnya pingin ditanya seperti itu sejak dia jadi ketua sekte Demon Spirit Sword sama orang lain maksudnya. Tapi, klaim sekte Demon Spirit Sword sebagai keturunan Sword Demon itu nggak digubris karena 6 sekte sialan itu. Yin Moha memutuskan bercerita pada Yowon, pangeran yang bukan dari 6 sekte, mungkin aja dia bisa mengubah keadaan gitu kan. Yin Moha menjelaskan kalau sekte Demon Spirit Sword adalah keluarga yang mewarisi wasiat dari Sword Demon. Jadi, 500 tahun yang lalu, Sword Demon mengangkat 3 orang murid yang berasal dari keluarga prajurit biasa, namun bertalenta, yaitu King Chen, Mu Jurang, dan Yin Hongsu. Sword Demon mengajarkan mereka ilmu bela diri dengan maksud untuk mewarisi skill keluarganya. Sword Demon itu kan nggak punya istri atau anak ya, jadi dia kan tunggal, cuma dia sendiri aja, dia nggak punya prajurit juga. Dia akan memilih satu di antara mereka yang paling berbakat untuk mewarisi skill True Demon Sword dan 2 yang lainnya untuk dijadikan pelindung The Lord yang saat itu adalah Chun Muha. Sword Demon ini selain berbakat dalam ilmu pedang, dia juga berbakat mengajar. Tidak berapa lama ketiga muridnya menunjukkan kekuatan yang menjanjikan dibandingkan anak-anak seusia mereka. Tapi King Chen dan Mu Jurang termakan ketamakan dan meminta bantuan sekte lainnya untuk mendukung mereka menjadi suami dari The Lord. Sword Demon menjadi kecewa dengan mereka. Sword Demon pun akhirnya mengusir mereka dan gak menjadikan mereka sebagai murid lagi, termasuk Yin Hongsu yang gak ada sangkut pautnya dengan perbuatan mereka. Padahal Yin Hongsu sudah bersusah payah belajar ilmu pedang agar bisa mewarisi skill True Demon Sword, tapi malah ikut diusir. Dia marah pada 2 orang bego itu. Yin Moha bilang leluhurnya itu memang diusir, tapi dia nggak pernah ngelupain Sword Demon. Saat Sword Demon meninggal tanpa memiliki murid, keluarga Sword atau pedang pun menghilang. Terus, Yin Hongsu nggak mau legenda Sword Demon hilang begitu saja. Jadi, dia menyatakan kalau dirinya adalah penerus keluarga pedang dan membentuk keluarga pedang kedua.
Tapi keinginannya itu nggak disetujui oleh para elder saat itu dengan alasan dia kan diusir sebagai murid saat dia sedang mempelajari skillnya. Yin Moha sambil menahan amarah meneruskan, tapi pernyataan si dua orang bego itu, si King Chen yang bikin sekte pedang dan si Mujurang yang buat sekte sihir malah disetujuin sebagai keturunan keluarga pedang. Kampret kan ya si orang. Yin Hongsu marah dan protes, tapi malah dipenjara dengan tuduhan telah melukai anggota The Lord. Saat itu kan mereka udah jadi suami The Lord kan. Yin Hongsu sangat murka dan ingin membetulkan keadaan seperti semula sesuai dengan keinginannya si Sword Demon. Tapi sayang, setelah 10 tahun Yin Hongsu keluar dari penjara. Namun saat itu 6 sekte telah berkuasa, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kekuatannya itu udah besar gitu kan. Tapi Yin Hongsu nggak nyerah. Dia berusaha untuk menemukan kembali skill True Demon Sword. Tapi memang nggak mungkin kan skill yang hanya pernah dia lihat beberapa kali langsung bisa dipelajari. Tapi Yin Hongsu tetap nggak menyerah. Dan dia pun mengangkat seorang murid untuk diwarisi keinginan Sword Demon. Selama 500 tahun sampai ke Yin Moha. Yin Moha bilang ada 3 tujuan dari sekte Demon Spirit Sword. 1. Untuk melaksanakan keinginan Sword Demon dan mengembalikan kehormatannya. 2. Untuk mengembalikan skill True Demon Sword yang sebenarnya. Yogun mengerti dengan 2 alasan tersebut, tapi dia masih bingung bagaimana Yin Moha mempelajari skill 24 Demon Sword. Dan Yogun pun menanyakan alasan yang ketiga. Yin Moha awalnya ragu, tapi dia jawab juga, yaitu untuk mengembalikan keadaan kultus iblis yang sebenarnya dan mengembalikan keabsolutan The Lord. Jadi kan tujuannya itu sama banget kan sama si Yogun. Yogun merasa Yin Moha luar biasa. Tujuan sekte Demon Spirit Sword benar-benar berdasarkan prinsip Sword Demon. Sword Demon itu mengutamakan kesetiaan dan ingin kultus iblis kembali seperti semula dan menjalankan tradisi yang dulu. Jadi ke keadaan semula sebelum ada si 6 sekte itu kan. Yogun benar-benar kagum sekte Demon Spirit Sword selama 500 tahun terus berusaha untuk mengembalikan kultus iblis ke keadaan yang semula. Dan Yogun mengakui sekte Demon Spirit Sword sebagai pewaris keluarga pedang. Yin Moha langsung menangis karena selama 500 tahun gak ada yang mengakui mereka. Yogun pun menunduk hormat dan meminta Yin Moha untuk mengakuinya sebagai pewaris The Lord. Yin Moha jadi tahu tujuan Yogun yang sebenarnya untuk meminta persetujuan. Yin Moha masih ragu, tapi Yogun bilang kalau dia jadi The Lord, maka dia akan mengangkat sekte Demon Spirit Sword sebagai penerus keluarga pedang yang sesungguhnya. Yin Moha kaget, tapi karena selama 500 tahun 6 sekte telah berkuasa, Yin Moha masih ragu. Namun, Hubong menjelaskan kalau sekte racun telah musnah dan sekte sihir yang ada di kultus sudah musnah juga. Bahkan Lady Mu alias si lampir juga musnah gitu kan, mati gitu. Yin Moha kaget karena dia ansos, antisosial, jadi dia nggak tahu gosip-gosip yang sudah merajalela dan lagi booming akhir-akhir ini. Yogun pun meyakinkan Yin Moha dengan bilang kalau dia akan mengajari Yin Moha ilmu bela diri warisan Sword Demon. Yin Moha double shock. Dia pun bertanya dari mana Yogun mempelajari skill True Demon Sword. Yogun sambil senyum bilang dari skill book lah. Yin Moha bengong, skill book. Tapi kan Sword Demon gak ninggalin skill book apapun. Kalau memang ada, udah pasti sekte pedang sama sihir atau sekte kuat lainnya pasti udah berebutan. Yogun pun nanya apa Yin Moha tahu alasan Sword Demon buat Akademi Madokan. Yogun pun cerita soal alasan Sword Demon buat akademi itu, tapi versi pendeknya. Intinya, Sword Demon nyiptain akademi untuk menemukan pewaris dari keinginannya. Kemudian, Sword Demon membuat kondisi di mana siapapun yang lulus tes ke-6 akan mewarisi skill book True Demon Sword. Yogun gak cerita soal tujuan yang sebenarnya, yang soal mengalahkan Blade God. Terus ada apa sih yang tangan itu kan, yang segala macamnya, ada 2 buku lainnya juga, itu Yogun gak cerita. Kayaknya kalau soal itu ketahuan
Ketahuan orang luar bakal kacau nantinya. Jadi Yowun diemin aja. Yin Moha terpukau dengar alasan itu. Gak ada satupun kadet dari Demon Spirit Sword selama 500 tahun yang lulus tes ke-6. Jadi gak ada yang tahu tentang kebenaran ini. Yowun pun bilang lebih baik Yin Moha melihat langsung skill True Demon Sword daripada cuma dengar aja. Yowun pun langsung mempraktekkan gerakan formasi skill True Demon Sword. Yin Moha dan para anggota Yowun terpukau dengan gerakan Yowun yang sempurna. Kemudian Yowun melanjutkan dengan gerakan skill 24 Demon Sword yang lebih kuat dari skill True Demon Sword. Sampai ngebuat si Yin Moha sama anggota itu kayak, wah, jurus apa tuh gitu kan. Yin Moha jadi bersemangat melihat formasi skill itu. Yin Moha hanya tahu satu formasi saja yang dia pelajari selama 10 tahun. Dan sekarang dia melihat formasi lainnya yang lengkap. Ngomong-ngomong yang 10 tahun ini kayaknya mesti saya ralat kira-kira 8 tahun kali ya. Pokoknya gitulah. Jadi ada kesalahan juga kayaknya dari yang penerjemahnya. Tapi ya sudahlah. Kita ganti jadi 8 tahun aja. Tiba-tiba Yin Moha merasakan sesuatu dalam dirinya seperti ada yang pecah gitu, perasaan seperti terbebaskan gitu kan. Tubuh Yin Moha bersinar 5 warna. Dia pun langsung bermeditasi. Para pelayan Yin Moha mau menghampiri Yin Moha karena cemas, tapi dihalangi oleh Mungyu. Yin Moha mengalami apa yang disebut 5Chi Unification. Jadi nggak boleh diganggu karena Yin Moha mendapat pemahaman. Mungyu, Hubong, dan Gowangheul merasa takjub. Itu adalah tahapan akhir untuk mencapai level superior master tahap akhir. Yin Moha mikir, jadi dulu gue Yin Moha lagi. Si Yowun mikir, jadi dulu gue juga begitu ya. Yin Moha akan mengalami body reconstruction juga. Saat mereka sedang terpukau, Yowun menangkap jarum yang ditembakkan ke Yin Moha. Hubong kaget karena jarum itu beracun. Gowangheul yang bertelinga tajam langsung menangkap pelakunya yang adalah salah satu pelayan Yin Moha sendiri. Saat Gowangheul melihat si pelayan itu sudah berbusa mulutnya. Dia meminum racun. Gowangheul berusaha memuntahkan racun dari mulut si pelayan tapi udah telat. Si pelayan itu udah mati. Gowangheul berbalik untuk melapor pada Yowun, tapi Yowun udah ada di atap rumah sedang menarik satu orang lagi. Jadi ternyata ada 2 orang. Orang itu rahangnya lepas guys. Tahulah dia apa nama Yowun. Dan ditotok biar gak bisa gerak. Yowun memerintahkan anggotanya untuk melindungi Yin Moha dan melempar orang itu ke dalam rumah. Jadi si mata-mata itu ke dalam rumah. Yowun seperti akan menarik sesuatu dari mulut si mata-mata itu. Dan gak lama orang itu merasakan sakit di mulutnya. Ternyata Yowun nyabut gigi gerahamnya guys, dan nemuin bola kecil berisi racun. Orang itu kaget. Jadi kan kalau misalnya dia ketahuan kan dia mesti bunuh diri itu, jadi dia bakal gigit si bola racun itu. Yowun bilang, jadi lu mau bunuh diri pakai racun ini ya? Orang itu shock dan tahu kalau Yowun bukan orang yang bisa dia lawan. Yowun pun nanya siapa yang mengirimnya. Meski takut, orang itu bilang dia nggak akan kasih tahu Yowun. Cari masalah dia. Yowun pun menotoknya lagi supaya nggak bisa gerak dan bersuara. Si mata-mata itu pun agak bingung. Lah kok nggak ditanya lagi gue? Malah ditok-tok gitu kan. Yowun berbisik kalau Elder ke-10 Yin Moha pasti bakal seneng kalau dia tahu pelayannya berusaha membunuh dia. Orang itu langsung pucat ketakutan. Dia pasti nggak akan mati dengan mudah. Tanpa peringatan, Yowun mematahkan satu jarinya. Plotok. Jadi kayak diituin ke belakang gitu, tau nggak sih? Kayak dipaksa klotok gitu ke belakang. Orang itu ingin berteriak tapi nggak bisa karena kan dia lagi ditotok ya, suwe lu. Terus Yowun berbisik lagi kalau dia bakal matahin tulangnya satu persatu. Kalau dia berubah pikiran, gerakin aja kedua matanya. Orang itu pun takut dan menggerakkan matanya. Sayangnya Yowun udah nggak lihat dia lagi dan mematahkan jarinya satu lagi. Mantep banget. Sejam kemudian, Yin Moha pun mencapai tahap body reconstruction.
Mungyu, Hubong, dan Go Wang He menatap takjub. Yobun pun keluar dan melihat prosesnya dan merasa takjub juga. Kemudian muncul retakan pada tubuh Yin Moha, dan saat dia bergerak sedikit, retakan tersebut hancur menjadi debu dan tubuh baru Yin Moha pun terlihat. Mungyu terpana melihat proses itu dan perubahan Yin Moha. Tapi Hubong dan Go Wang He terpana pada hal yang lain. Yin Moha kan harusnya udah 50 tahun, kayak udah nenek-nenek gitu kan. Tapi sekarang kulitnya kembali muda, wajahnya seperti saat dia berusia 20 tahunan lagi. Saat Yin Moha membuka mata, dia merasakan perbedaan pada tubuhnya dan kekuatannya. Ah, jadi ini tahapan akhir dari level superior master. Yin Moha langsung berdiri dan kemudian berlutut di depan Yowun, menyatakan kalau dia bersumpah setia pada Yowun sebagai penerus yang sesungguhnya dari Sword Demon dan mendukung dia sebagai pewaris sah The Lord. Saat itu Mungyu melakukan telepati pada Hubong dan Go Wang He yang melihat Yin Moha dengan terpesona dan bilang, "Oi, berhenti ngeliat!" dengan wajah memerah, soalnya Yin Moha telanjang guys. Sebenarnya ini masih jadi misteri ya, kenapa pas si Yin Moha mencapai five unification itu tuh kemudian dia melakukan body reconstruction, kok bajunya juga hancur gitu, padahal pas Yowun dalam keadaan tersebut bajunya nggak hancur. Apa karena dia perempuan? Diskriminasi banget ya. Oke, kita balik lagi ke pembahasannya. Itu pertama kalinya dalam hidup Yowun, dia melihat perempuan telanjang yang bersumpah setia padanya. Yowun jadi malu dan memalingkan muka, kemudian meminta Yin Moha untuk berpakaian dulu. Yin Moha kaget dan dia beralih ke dalam. Yin Moha nggak teriak malu gitu deh, kayak malu nggak kayak gitu ya guys. Sambil lari, meskipun perawakannya sekarang seperti gadis berusia 20 tahunan, tapi isinya 50 tahun kan, jadi dia kayak ya udahlah gitu. Go Wang He dan Hubong tiba-tiba merasa kepanasan, padahal sekarang lagi winter guys, lagi musim dingin. Dasar ya laki, normal sih, apalagi mereka masih muda. Setelah itu mereka pindah ke ruang kerja Yin Moha. Yin Moha sangat murka saat tahu pelayannya yang sudah bekerja selama 10 tahun di kediamannya adalah mata-mata dari sekte pedang. Si mata-mata memohon ampun pada Yin Moha, keadaannya udah parah guys, jadinya udah patah semua dan kuku-kukunya dicabut. Mantep sama si Yowun. Melihat itu, Hubong jadi merinding mengingat dulu dia juga disiksa Yowun saat dia masih jadi anak buah Chun Mugam. Ingat kan dulu tuh dia udah mau dibotakin, terus jari-jarinya ditusuk pakai jarum, luar biasa ada Yowun. Yowun itu ahli menyiksa guys. Ternyata ketua sekte pedang memerintah mereka untuk mencari kemajuan Yin Moha dalam menyempurnakan skill Sword Demon. Tapi Yin Moha selalu berlatih di ruang tertutup dan tidak meninggalkan jejak apapun, jadi mereka nggak dapat apapun. Dan mereka pun disuruh untuk mengganggu saat Yin Moha mencapai pemahaman. Licik gila ya itu sekte pedang. Yin Moha begitu murka dan dia pun membunuh mata-mata itu dengan menusuk jantungnya dengan sword chi. Setelah amarahnya reda, Yowun menanyakan sebenarnya ada apa antara Yin Moha dan dua sekte pedang lainnya. Yin Moha pun menceritakan kebenarannya pada Yowun. Jadi 8 tahun yang lalu, nah kan ini kan bingung ya, ini 8 tahun yang lalu, tadi 10 tahun yang lalu. Jadi 8 tahun yang lalu saat dia sedang berlatih, seseorang menyusup ke kediamannya. Penyusup itu menggunakan topeng, tapi dia bukan penyusup biasa, kelihatan dari matanya. Mereka pun berduel dan Yin Moha kalah hanya dengan satu formasi saja. Yowun kaget karena kan Yin Moha kuat, bahkan sebelum dia mengalami 5G Unification dan Body Reconstruction pun dia udah kuat gitu kan. Penyusup tersebut menawarkan sesuatu yang tak terduga. Karena keluarga Yin Moha telah berusaha mengembalikan skill True Demon Sword, kalau Yin Moha mau mewarisi keinginan Sword Demon, maka dia harus datang ke puncak gunung Five Wise Peak di bagian barat daya pegunungan Thousand Peak atau Gunung 1000 Puncak. Itu tuh pegunungan tempat dimana si kultus iblis berada ya guys. Yin Moha agak bingung, tapi dia pun datang ke sana dan ternyata bukan cuma dia sendiri, tapi King Bongki
ketua sekte pedang, dan Mu Jinwon, ketua sekte sihir juga ada di sana. Mereka kaget saat mereka bersiap untuk saling menyerang, si penyusup datang. King Bongki yang temperamental berteriak siapa sebenarnya dia dan kenapa dia mengumpulkan mereka di situ, tapi dia nggak berani menyerang si penyusup. Keder dia, karena dia udah dikalahin juga sama si penyusup, guys. Pengecut ya. Si penyusup bilang mereka nggak perlu tahu siapa dia. Mu Jinwon nanya, jadi mereka harus manggil si penyusup dengan sebutan apa? Si penyusup bilang panggil aja si tanpa nama. Si penyusup pun bilang kalau dia akan mengajari mereka sebagai keturunan keluarga pedang skill True Demon Sword yang sesungguhnya. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih pada kalian yang mau menonton video ini. Kalau ada kritik dan saran, tulis aja di kolom komentar ya guys. See you on the next video. Bye!